Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Kamo, dosen bidang keahlian teknik elektro dengan konsentrasi pada kajian rekayasa jaringan telekomunikasi yang pada saat ini saya berpenempatan pembes di program studi teknik elektronika jurusan teknik elektro Politeknik Negeri Balikpapan. Pada kesempatan kali ini saya menjelaskan terkait salah satu MK yang saya angku, yakni mata kuliah jaringan nirkabel. Adapun pemaparan ini dalam rangka uji kerja bukti pelaksanaan tridharma perguruan tinggi bidang unsur pengajaran. Di dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DID yang merupakan singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery sendiri, saya akan menjelaskan apa yang dibawakan dalam materi perkuliahan ini yang saya ampu selama 1 semester. Interaction menjelaskan bagaimana saya menjalin interaksi dalam proses belajar mengajar kepada peserta didik dalam mata kuliah ini. Terakhir, Assessment menjelaskan bagaimana saya mengukur penilaian kinerja mahasiswa secara objektif di kelas. Sebelum saya masuk pada bagian DIY, izinkan saya terlebih dahulu menjelaskan rencana pembelajaran semester RPS pada mata kuliah jaringan nirkabel ini. Deskripsi mata kuliah saya yang bertujuan agar mahasiswa mampu menggunakan teknologi jaringan nirkabel yang layak secara teknis dan ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka bahan kajiannya ada beberapa. Yang pertama, konsep jaringan nirkabel, arsitektur jaringan sensor nirkabel, wireless personal area network, aplikasi jaringan sensor network, serta implementasi jaringan nirkabel untuk internet optis. Untuk pembelajaran yang diterapkan, yaitu mencapai tujuan tersebut ya, menggunakan metode discovery learning, smart group discussion, collaborative learning, project based learning maupun problem based learning. Untuk mendelivery materi, yang pertama saya jelaskan yaitu penjelasan tentang sub CPMK dan sub CPMK. Kedua, pembagian materi. Ketiga, menjelaskan tugas terstruktur, tugas individu, tugas kelompok. Terakhir, penjelasan tentang referensi utama maupun referensi suplemen. Untuk CPMK pada mata kuliah ada 2. Bisa ditampilkan di layar seperti ini ya. Kemudian untuk CPMK ada 7. Jadi CPMK-nya 2, sub CPMK-nya 7. Masing-masing saya jabarkan di dalam setiap pertemuan ini. Kemudian untuk materi pembelajaran yang terdiri atas 7 yang seperti ditampilkan di layar ini. Yang pertama, konsep jaringan nirkabel, arsitektur jaringan nirkabel dan jaringan kabel. Keempat, jaringan sensor nirkabel. Kelima adalah standar IEEE. Keenam adalah aplikasi arsitek jaringan sama hardware jaringan sensor nirkabel. Terakhir, ketujuh yaitu implementasi internet optik yang menggunakan wireless sensor network. Untuk sistem pembelajaran maupun mode perkuliahan ini, yaitu bentuk pembelajaran kami di kelas ini ada 3. Yang pertama kuliah, yang kedua responsi maupun tutorial, yang ketiga praktikum. Dari sistem pembelajaran ini akan menggunakan metode pembelajaran, yaitu yang terdiri dari 5. Di mana setiap pertemuan ini kami menggunakan metode pembelajaran. Yang pertama, small group discussion, discovery learning, collaborative learning, project based learning, problem based learning. Nah, ini tergantung pada setiap pertemuan. Jadi di dalam metode pembelajaran ada 5 yang saya gunakan. Terakhir, yang kedua, untuk interaksi antara saya dan mahasiswa, secara prinsip interaksi yang saya gunakan ini berhubungan dengan mahasiswa berbasis student-centered learning, yang merupakan metode mengedepankan partisipasi aktif mahasiswa di dalam kegiatan pembelajaran. Ada pun beberapa teknik interaksi yang saya gunakan antara lain interactive teaching, real case study, team perserve, project based cooperative learning. Itu adalah beberapa teknik interaksi. Adapun platform teknologi yang saya gunakan dalam meningkatkan efektivitas interaksi antara saya dan mahasiswa, yaitu salah satunya LMS ya, dari manajemen sistem yang diadopsi oleh Poltekba dengan alamat plp2.poltekba.ac.id. Untuk terakhir, untuk nilai sistem penilaian atau assessment pada mata kuliah ini saya biasanya akan menyampaikan juga terlebih dahulu di dalam kontrak perkuliahan yang terdiri dari teknik dan indikator, di mana sesuai dengan RPS. Di dalam asesmen ini, bagaimana cara saya menilai mahasiswa seobjektif mungkin sesuai performansi mahasiswa selama kuliah berlangsung 1 semester. Sebelum perkuliahan dimulai, saya sudah menyampaikan sejak awal
di dalam kontrak perkuliahan, yaitu poin-poin apa yang dinilai selama mata kuliah saya berlangsung hingga akhir. Selain itu juga, asesmen kinerja mahasiswa didasarkan pada subjek MK yang ingin dicapai dalam mata kuliah, sehingga mata kuliah ini memiliki metode evaluasi berbeda-beda sesuai CMK yang diterapkan ke mahasiswa. Mungkin ini contoh dari rubrik yang saya sudah gunakan dalam penilaian rancangan dan implementasi alat, rancangan perencanaan alat. Ini seperti ini rubriknya. Kemudian bagaimana saya menilai setiap mahasiswa mempresentasikan hasil atau produk akhirnya, yang dimana terdiri dari dimensi penguasaan materi, ketepatan penjelasan masalah, kemampuan komunikasi, kemampuan menghadapi pertanyaan dari kelompok lain, ya, serta kelengkapan presentasi atau kelengkapan peraga. Jadi ini adalah penilaian presentasi, rubriknya seperti ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur micro teaching saya. Kebetulan micro teaching ini ada di pertemuan ke-14. 3 tahapan kegiatan yang saya lakukan, yang ada 3 kegiatan awal, kegiatan inti, sama kegiatan akhir. Di mana kegiatan awal yaitu pertama membuka perkuliahan, mengulangi materi sebelumnya, memberikan motivasi. Kegiatan inti, saya menyampaikan metode pembelajaran kita pada saat perkuliahan dan apa yang akan dilakukan mahasiswa. Kegiatan akhir yaitu mahasiswa menyimpulkan hasil pembelajaran dan saya sebagai dosen memberikan penguatan terhadap kesimpulan perkuliahan kita. Demikian dari saya penjelasan micro teaching. Selamat menyaksikan. Pertemuan kali ini, subcapaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu merencanakan teknologi nirkabel untuk Internet of Things berdasarkan permasalahan yang akan saya berikan nanti. Sehingga itu, perlengkapan logistik yang harus Anda siapkan hanya 2. Yang pertama, laptop, dan yang kedua, koneksi internet. Perlengkapan logistik ini untuk solusi permasalahan yang akan saya paparkan sebentar. Selanjutnya, sebelum mempelajari lebih dalam, saya akan menyampaikan motivasi tentang perkuliahan kita pada kesempatan ini. Yang pertama, ingat bahwa bisnis dan usaha itu membutuhkan penyajian data yang secara cepat. Oleh karena itu, infrastruktur dari jaringan telekomunikasi sangat membutuhkan. Kemudian, jaringan nirkabel itu adalah salah satu kegunaannya adalah memperluas area layanan dari komunikasi. Bayangkan kalau pakai kabel, kira-kira seperti apa komunikasinya? Pasti tidak akan luas, ya, karena kabel itu ada batas maksimal padan. Kemudian dengan teknologi wireless sensor network juga, ya, kita tanpa perlu melalui backbone-nya, ya, sehingga kita dapat menghemat cost infrastrukturnya. Kalau ini pada permasalahan tadi tentang manajemen trafik lalu lintas, di mana jaringan nirkabel ini bisa dimanfaatkan dalam setiap kendaraan untuk komunikasi. Kita lihat bahwa ketika sudah berkomunikasi, pasti akan terhindar dari tabrakan. Yang kedua adalah traffic light, ya, yang dibangun di simpang jalan. Ini bisa ditiadakan karena sesama kendaraan itu bisa saling komunikasi. Terakhir, dengan pendekatan yang sama juga, teknologi wireless sensor network ini, ya, ini dapat memiliki self control pada kendaraan. Karena dia bisa bergerak sendiri tanpa ada intervensi dari manusia. Jadi ada sistem cerdasnya. Jadi inilah motivasi perkuliahan kita. Selanjutnya, teman-teman mahasiswa, kita akan menonton sebuah video yang kejadian kecelakaan maut yang berada di Kota Balikpapan. Dari video ini kita akan menemukan masalah-masalah yang akan kita pecahkan secara bersama. Kita nonton secara cermat. Dikatakan bahwa terjadi remblong, terjadi kecelakaan maut, yaitu orang meninggal sejumlah 6 orang.
lokasi ini memang sudah sering terjadi kecelakaan. Setelah kita menonton fakta permasalahan tadi, maka selanjutnya teman-teman mahasiswa akan melakukan suatu hipotesis penyelidikan, yaitu yang ditujukan untuk merencanakan implementasi jaringan kabel terhadap permasalahan tadi. Selanjutnya, diharapkan kepada mahasiswa untuk membentuk 3 kelompok di mana terdiri dari 3 sampai 4 orang. Tangan. Sana di kelompok yang pasti di wilayah. Oke. Baik. Kelompok 1, yang mana? Angkat tangan. Oke. Kelompok 2. Kelompok 3. Baik. Kalau saya itu otomatis di mana nanti ditambahkan alasan kalau misalnya kecepatan mobilnya itu tidak Itu yang dari kamu ada nggak juga sistem monitoring kepakeman remnya? Kalau kamu tuh kepakeman cuma ditambah isu, tambahin suhu ya untuk pendeteksinya. Kalau kamu Namira sistem pemantauan kesehatan kendaraan. Baik, setelah Anda diskusi, saya minta kelompok 1 melaporkan apa keputusannya. Jadi setelah melihat permasalahan sebelumnya Pak, dan kami berdiskusi, kami memutuskan untuk memilih inovasi yang baik adalah membuat suatu pengereman otomatis. Oke, terima kasih. Selanjutnya, dari hasil diskusi kami bersama, kami memutuskan untuk membuat sistem monitoring kelayakan rem. Sistem monitoring kelayakan rem. sistem selanjutnya kelompok 3. Setelah kami melakukan diskusi terkait ide tersebut, kami menemukan solusi yang dapat diimplementasikan, yaitu dalam mengimplementasikan sistem penghitung beban muatan pada kendaraan. Oke, terima kasih. Jadi sistem penghitung beban kendaraan. Oke, jadi saya minta tolong untuk PTJ untuk mencari ibu di internet ya. Untuk Wanda, tolong carikan tulisan internet dan bintang sampai tolong mencarikan artikel jurnal dari e-book itu. Alfiat tolong mencarikan e-book, terus Catur tolong mencarikan tulisan di internet, dan Namira tolong untuk mencarikan artikel jurnal sesuai dengan pembahasan kita tadi. Itu saya sendiri akan mencari e-booknya. Bisa tolong jadikan tolong cari tulisan internet referensinya. Siti tolong carikan jurnal. Baik. Kamu tugasnya apa? Yang bagian? Oke, kamu ini ya. Iya. Yang bisa cari ini, kamu bisa pilih ini. Nah, kalau kamu mencari yang bagian e-book, ini sudah cocok ini ya. Ini tentang solusi dari permasalahan yang kamu dapatkan dari sumber e-book. Oke, artikel ya. Ini kamu dapat salah satu artikel yang akan menyelesaikan masalah ini ya. Oke, nanti kamu cari rancangan-rancangannya. Selanjutnya, kamu bagian? Saya bagian empati. Bagian ebesnya, oke. Ya, kamu mencarinya melalui website ini. Nanti kamu baca solusi-solusi yang ada di sini. Menjadi kemarin kita menggunakan sensor apa saja. Misalnya pakai ultrasonic. Kita pakai sensor ultrasonic, kemudian kita menggunakan controller kamera. Kalau tuh bayar final kalau ada sini. Ani apa? Ani kecewa dan kemudian dan lain-lain sih. Menurutmu yang mungkin lebih murah atau lebih efisien ini gitu? Atau mungkin yang pakai modulasinya? Bisa. Jadi ini dari hasil diskusi kami, kita ini yang kita bahas pertama itu sensor yang kita gunakan. Sensor apa? Sensor suhu ya. Untuk microcontrollernya tadi, kamu kira-kira ini microcontroller yang tidak bisa kita gunakan ya? No FCW ya. Jadi selain sensor suhu, sensor apa lagi kira-kira ada tambahan?
Sampai saat ini hanya sensor suhu yang kita bahas untuk kita tempelkan pada kalipernya itu untuk mendeteksi bahwa suhu ini sudah terlalu tinggi atau itu hasil analisis dari referensi ya, dari referensi Pak. Oke, lanjut. Jadi itu kalau untuk mengenai tentang penggembokan serta serta. Jadi pertama itu kami akan menggunakan sensor Luxa sebagai begitu beban. Kemudian kita menggunakan bahan sebu setelah Anda diskusi tadi, saya minta untuk membuat laporan yang berisi apa yang Anda kerjakan sama alternatif pilihan-pilihan solusi yang Anda rencanakan yang berisi tentang solusi yang Anda pilih dan uraikan di situ apa alasan dari Anda memilih judul itu. Jelas. Untuk alternatif solusi itu tadi berdasarkan itu ya, alternatif yang kalian pilih. Oh ya, ini yang pertama ya. Kemudian ada sistem alternatif berdasarkan kecepatan. Yang kedua, ini ya sistem ini. Oke, ini berbasis dari alternatif ini pilihan yang paling Anda usulkan ya. Nanti utarakan juga alasan-alasan ya mengapa Anda memilih itu ya. Dan dijelaskan apa yang Anda kerjakan beserta alternatif dari solusi Anda terhadap permasalahan. Pada mempengaruhi Anda untuk tidak terjadinya remblong. Baik, terakhir kita akan presentasi hasil dari diskusi teman-teman mahasiswa. Aturan presentasi, setiap kelompok maju ke depan mempresentasikan perencanaan yang Anda usulkan. Yang kedua, presentasinya satu kelompok 3 menit. Setelah itu akan ada sesi tanya jawab dari kelompok yang lain. Baik, silakan kelompok 1 maju. Presentasikan dari kelompok kami itu laporan akhir kelompok 1 program best level penerapan jaringan kabel. Yang pertama di sini kita mencari solusi dari permasalahan kecelakaan maut beruntun yang terjadi di Simpang Rapak, Balikpapan. Kemudian ada 3 alternatif solusi yang kami dapatkan. Ada sistem alarm berdasarkan kecepatan kendaraan. Kemudian yang kedua, sistem pengereman otomatis berbasis sensor jarak. Solusinya yaitu sistem pengereman otomatis berbasis sensor jarak. Alasan kami memilih sistem ini dikarenakan rata-rata penyebab dari kecelakaan yang terjadi di Rapak itu disebabkan oleh remblong. Ada pertanyaan? Jadi bertanya, jadi untuk pengereman otomatis kan, saya mau nanya maksudnya pengereman itu mendadak atau perlahan kan? Ini kami menggunakan 2 kondisi yang dimana jika jaraknya 5 meter, maka pengereman akan secara perlahan. Kemudian jika jaraknya 3 meter atau mungkin di bawahnya, pengereman akan secara konstan langsung mengerem. Karena jarak objek di depan terlalu dekat atau dekat. Baik, atas presentasinya upload buat satu. Silakan kalau perlu maju ke depan. Dengan judul Sistem Monitoring Performa Rem dengan pendekatan temperatur sebagai sinyal indikator untuk mendiagnosis kelayakan rem. Mencari solusi permasalahan kecelakaan maut beruntun di Simpang Rapak, Balikpapan. Alternatif yang kita gaulkan itu sistem monitoring performa rem dengan pendeteksi temperatur sebagai sinyal indikator untuk mendiagnosis kelayakan rem. Sistem pemantauan kesehatan pada kendaraan yang bermuatan. Selanjutnya itu solusi yang kita pilih dari beberapa judul yang kita ajukan tadi itu kita memilih sistem monitoring performa rem dengan pendekatan temperatur sebagai sinyal indikator untuk mendiagnosis kelayakan rem. Alasannya karena temperatur pada rem sangat berpengaruh pada sistem pengereman. Ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, cara nanti ada sistem pengereman itu seperti apa? Kemudian di suhu berapa dia dikarenakan rem itu sudah tidak baik kondisinya. Oke, untuk dari pertanyaan dari kelompok 1 untuk cara kerjanya itu ya sensornya ditempelkan pada kaliper rem. Jadi dia sekitar di atas 100 derajat Celcius, maka itu dikategorikan sebagai remnya sudah tidak layak. Ya, bros buat kelompok
2. Selesaikan kelompok 3. Oke, solusi permasalahan dari kecelakaan maut belum simpang ngakak berpapan. Yang pertama, kamu menggunakan sistem menghitung beban muatan pada kendaraan. Solusi yang kami pilih yaitu sistem menghitung beban muatan pada kendaraan. Mengapa kami menggunakan sistem ini? Terdapat 3 alasan. Yang pertama adalah keamanan. Keamanan sistem penghitung beban muatan ini membantu memastikan bahwa kendaraan tidak melebihi batas dari yang semestinya. Kemudian yang kedua adalah pemeliharaan kendaraan. Dengan menggunakan sistem ini dapat membantu mencegah kerusakan yang disebabkan oleh beban berlebih pada kendaraan. Yang ketiga adalah kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan di negara tersebut. Innovation. Oke, silakan ada dari kelompok 2. Menurut saya, bukan bekerja sama dengan perusahaan, bisa juga bekerja sama dengan perusahaan, tapi melalui jalur kepolisian dan dishub. Bagaimana kita berkoordinasi dengan dishub dan kepolisian untuk membuat peraturan ini tetap. Itu masukan dari kelompok 2 bahwa yang memantau itu sistem yang Anda buat itu adalah polisi, salah satunya polisi ya, polisi dan dinas perhubungan itu yang harus dimasukkan dalam rancangan yang Anda usulkan. Setelah itu ada masukan lagi? Ya, silakan. Kalau misalkan polisi itu kan Mbak, ya setelah kejadian itu pasti yang ibaratnya yang jalankan seperti itu tuh kebanyakan polisi sama dishub. Tapi kan kalau misalkan kita harus melewati proses itu kayak penghitung beban dari kendaraan itu kan harus bayar. Jadi banyak banget yang kayak sopir-sopir truk yang muatannya lebih itu jadi kayak nggak mau, kayak ibaratnya tuh Melewat ya. iya menolak karena itu bayar jadi Benar ya? ya. Terima kasih Wanda. Nah itu masukan dari Wanda pada tim Anda. Baik Pak. Dari yang Anda usulkan ini kan sistem menghitung bebannya. Sistem menghitung beban. Jadi berdasarkan jaringan kabel. Tapi saya Apa? sedikit menentang dari argumen dari Wanda ini. Oke, silakan. Mengapa kita tidak menggunakan CCTV dari lalu lintas? Kemudian kenapa kita tidak menggunakan pendataan terhadap jalur-jalur yang dilalui oleh truk-truk ini? Kita bisa mendata tersebut sehingga kita bisa mengelompokkan data-data tersebut ke dalam jalan yang sudah semestinya dia lalui. Oke. Baik, sekian. Cukup ya. Oke. Nah, itulah informasi dari teman-teman dan kelompok 1 dan kelompok 2 atas masukan untuk alat yang kalian usulkan ini ya, dari solusi yang kalian usulkan. Sehingganya dari solusi ini kita akan menemukan produk akhir. Jadi di sini pembelajaran kita adalah bagaimana solusi yang Anda tawarkan itu bisa menjadi produk akhir. Demikian kita proses buat produk. Setelah kita mendengarkan presentasi dari masing-masing kelompok, akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa di dalam problem solving ada suatu masalah fakta yang dimana akan menghasilkan solusi-solusi berbeda. Contohnya seperti tadi. Dari solusi yang saya paparkan, bahwa Anda dipersilakan untuk mencari solusi kecelakaan maut beruntun yang terjadi di Simpang Rapat Balikpapan. Ini kejadiannya sudah 21 Januari 2022. Kita pada hari ini mencari solusi. Terbukti dari 3 kelompok ini bisa mengusulkan solusi yang berbeda. Padahal masalahnya sama. Kelompok 1, sistem pengereman otomatis. Kelompok 2, sistem monitoring suhu rem kendaraan. Kelompok 3, sistem penghitung beban muatan kendaraan. Sehingga masing-masing orang itu bisa menyimpulkan setiap masalah itu ada solusinya. Akhirnya
di dalam mata kuliah ini tercapai tujuan kita, yaitu tujuan kita ini adalah bagaimana menerapkan jaringan nirkabel, dalam hal ini jaringan sensor network yang kita rencanakan, kemudian kita rancang, kemudian kita implementasikan pada berbagai bidang, termasuk pada bidang manajemen trafik lalu lintas. Bagaimana? Sudah dipahami? Sudah mengerti? Baik ya. Saya bersyukur kita bisa berkomunikasi hari ini telah melalui pembelajaran based learning dengan mata kuliah jaringan nirkabel. Semoga ini akan ada manfaat buat teman-teman semua untuk memotivasi agar bisa menjadi mahasiswa yang berguna untuk nusa dan bangsa, terutama bermanfaat dalam bidang-bidang teknik elektro, termasuk bidang keilmuan Anda, supaya Anda bisa memanfaatkan keahlian Anda untuk menyelesaikan masalah yang dari masyarakat. Sekali lagi terima kasih, semoga Anda sukses. Kita berikan aplaus buat seluruh teman-teman mahasiswa yang sudah berprestasi.